Hey students, welcome back to Student Online Service Radiance. Senang banget bisa bertemu lagi sama teman-teman dimanapun kalian berada. Gak kerasa ternyata kita udah masuk lagi ke akhir-akhir semester ya. Mungkin teman-teman ada yang udah mulai penilaian akhir semester atau ada yang sedang menghadapi banyak tugas-tugas kelompok. Saya yakin teman-teman semua bisa mengandalkan Tuhan and give our best buat setiap tugas dan ujian kita ya. So, sebelum kita mulai, mari kita buka di dalam doa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan dan mengerti setiap firman Tuhan ya Bapa. Ajar kami untuk boleh mengerti dan paham akan kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, di sini siapa yang suka olahraga? Kalau saya sendiri sejujurnya kurang suka olahraga. Tapi kalau nonton bareng sama teman-teman sekolah, rasanya excited banget buat nonton mereka lagi tanding olahraga. Apalagi belakangan ini lagi banyak pertandingan-pertandingan olahraga antar sekolah atau antar daerah. Beberapa waktu yang lalu, saya nonton salah satu pertandingan basket antar kota. Pertandingannya seru dan greget banget. Karena semua pemain basket yang bertanding itu all out banget buat ngerebut bola dan shoot kering supaya bisa menang. Mereka benar-benar fokus untuk atur strategi dengan sesama anggota tim. Gimana caranya biar mereka bisa achieving their goal, yaitu mencetak skor. Mereka atur posisi berdiri, attack, and defense. Setelah dilihat-lihat, saya notice bahwa semua pemain yang ada itu fokus untuk move forward, membawa bola yang ada maju ke ring musuh. Sekalipun mereka lagi diserang, mereka defense kuat mungkin supaya mereka bisa rebut bolanya dan balik menyerang. Sekalipun mereka kecolongan, tim lawan berhasil nih shoot masuk ke ring mereka, mereka bakal tetap fokus ke arah bolanya kemana dan ambil kesempatan yang ada buat making a score. Mereka nggak ngegalauin kecolongannya, tapi mereka langsung ambil kesempatan buat achieving their goals. Di akhir, ternyata tim yang saya dukung berhasil menang sebagai juara pertama. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Kita sebagai manusia seringkali ngalamin kejadian yang gak enak. Entah itu karena kesalahan kita sendiri atau bukan. Mungkin itu dapat nilai jelek, ada trouble di pertemanan, atau mungkin patah hati. Gak jarang juga jadinya kita gamon alias gagal move on dari kejadian-kejadian itu. Dan akhirnya kita jadi galau. Padahal kita harus move on, move forward. Sama kayak pemain basket tadi. Supaya kita bisa menang dalam kehidupannya kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Paulus yang instead of jadi gagal move on, dia akhirnya bisa move on. Bahkan bisa move forward menjalani panggilan Tuhan. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sebelum Paulus itu jadi pengikut Tuhan Yesus, yang sharing kebenaran Kristus Yesus, dulu itu dia seorang yang 180 derajat berbeda. Dulu nama dia itu adalah Saulus. Dia itu seorang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan gak cuma gak percaya, dia benci sama pengajaran Yesus. Dan juga benci sama murid-murid Yesus. Sampai dia mau buat mengancam dan membunuh pengikut-pengikut Kristus untuk dianiaya. Sampai satu waktu saat perjalanan Saulus ke Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Dia berubah dari Saulus menjadi Paulus yang malah menyebarkan kabar tentang Kristus ke banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca satu tulisan Paulus di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dikatakan gini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Teman-teman, kitab Filipi ini sebetulnya surat yang Paulus tulis dan kirim ke Timotius yang berada di Filipi. Dan saat Paulus nulis, dia sebenarnya lagi berada di dalam penjara. Dia nggak lagi di posisi yang enak, nyantai, apalagi nyaman. Enggak, dia lagi berada di penjara. Uniknya, dia juga di penjara bukan karena dia ngelakuin kesalahan atau kriminal. Tapi dia di penjara justru karena dia menjalani panggilan Tuhan untuk sharing kebenaran Kristus ke banyak orang. Jikalau saya posisiin diri saya sebagai Paulus, posisinya tuh nggak enak banget. Di penjara, kena trouble. Karena lagi jalanin panggilan Tuhan.
Tapi yang menarik adalah Paulus masih bisa bilang kalau dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Teman-teman, terkadang saat kita di kelas, di pertemanan, di keluarga, banyak hal yang terjadi di luar keinginannya kita. Bahkan gak jarang kita jadi sedih, atau mungkin marah karena keadaan yang kita alami. Akhirnya seringkali kita jadi susah untuk do excellent di dalam studi, di dalam pertemanannya kita, dan keluarganya kita. Kita jadinya gamon, gagal move on, karena kita ngerasa kita fail di masa lalunya kita. Padahal dari Paulus kita belajar, kalau di dalam Tuhan, kondisi saat ini dan masa lalu bukan penentu masa depan. Mungkin hari ini teman-teman lagi menghadapi kebingungan. Kita stuck karena sampai sekarang belum dapat kuliah. Dan semester 1 ternyata udah mau beres. Artinya udah harus cepet-cepet daftar kuliah. Mungkin ada yang berharap pengen masuk kuliah atau sekolah impiannya kita dari jalur nilai. Tapi ternyata saat ini nilai kita belum cukup bagus buat masuk ke sekolah atau universitas impiannya kita. Let me tell you, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan kita. Terlepas dari masa lalu kita. Sama seperti Paulus. Walaupun masa lalu dia dan kondisi saat dia nulis surat itu gak baik-baik aja. Tapi dia memilih untuk melupakan apa yang di belakang, alias masa lalu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, Paulus memilih untuk melihat ke depan, melihat masa depan yang udah Tuhan siapkan untuk dia. It is our choice to stay in our past or move forward with God. Yes, it is our choice. Ini pilihannya kita. Ini keputusannya kita. Apakah kita mau terus lingering, stay di masa lalunya kita, menyesali keputusan salahnya kita, terus di dalam kepahitan, terus di dalam kemarahan, atau kita memilih untuk melihat apa yang Tuhan mau siapin buat masa depan kita. Saya mau encourage kita semua untuk move on, move forward with God. Karena saya sering bilang, hidup ini gak akan semakin mudah. Gampangnya, dulu saat kita SD, pelajaran matematika kita masih gampang. Penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Masuk SMP, udah mulai masuk lebih susah lagi. SMA, apa lagi? Kita diperhadapkan dengan integral, persamaan, perdidaksamaan. Guys, life is not getting easier. Either we choose to stay in our past or move forward, we'll face problems anyway. So, hari ini kita mau sama-sama jadi generasi yang anti gamon. Dan supaya kita jadi generasi anti gamon, ingat 3A ini aja. Yang pertama, accept Christ as God. Yes, sama seperti Paulus. The first thing yang buat Paulus bisa move on dan bahkan bisa move forward bersama Tuhan ialah menerima Kristus sebagai Tuhan. Di Filipi 3 ayat 7 dikatakan gini, teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus itu seorang Farisi. Dia adalah seseorang dari kaum Farisi yang memang mempelajari banget soal hukum Taurat. Dia ahli agama banget deh. Dia tahu di mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek di hadapan Allah dari si hukum Taurat itu. Tapi kenyataannya dia nggak sadar. Dia nggak paham kalau dia lagi ngelakuin sesuatu yang buruk bahkan bertentangan dengan hukum itu. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, ada perubahan cara berpikir. Dulu dia yang bangga dengan perbuatannya, menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Justru sekarang dia menganggap itu sebagai kerugian. Tuhan yang memampukan Paulus untuk punya mind shifting. Dari yang cuma sekedar tahu firman Tuhan, akhirnya dia jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan yang memampukan dia untuk move on dari kebiasaan masa lalunya. Hari ini, let's check diri kita sendiri. Apakah selama ini kita punya kebiasaan ngelakuin hal yang salah? Dari dulu, kebiasaan buat nyontek, buat ngomong kasar, atau mungkin kita terjatuh dalam dosa. Kita mungkin tahu, oh kalau perbuatan ini salah. Tapi we do it anyway, karena kita nggak paham. Hari ini, hanya Tuhan yang mampu untuk membuat kita berubah dari kebiasaan buruk masa lalunya kita. Membuat kita realize dengan kebiasaan buruk kita dan membuat kita bertobat. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita akan mampu untuk menjalani kebenaran firman Tuhan. Sekalipun masa lalu kita banyak ngelakuin kesalahan. Yang kedua,
admit and learn from the past. Yes, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita nggak cukup untuk berdiam diri aja. Kita harus do our part. Di Filipi 3 ayat 13 dikatakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus memilih untuk melupakan apa yang telah di belakangnya. The past. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya Paulus. Move on. Paulus memilih untuk melupakan. Pertanyaannya, melupakan maksudnya gimana sih? Apa tiba-tiba kita harus amnesia? Kita harus lupa ingatan sama masa lalunya kita? Atau kita harus acting pura-pura kita udah jadi orang suci yang sempurna? Jawabannya kita bisa temuin di ayat sebelumnya. Paulus ngomong gini di Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Di sini Paulus menjelaskan, ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus sadar bahwa masa lalu dia banyak melakukan hal-hal yang salah. Melupakan yang Paulus maksud itu bukan jadi denial, bukan pura-pura atau bahkan amnesia. Malah di ayat tadi Paulus admit, dia mengakui apa yang dulu dia pernah lakukan, kesalahan apa yang dia pernah perbuat. Melupakan yang Paulus maksud adalah kita nggak ingetin terus masa lalu. Jadiin masa lalu kita sebagai penghalang untuk kita move forward bersama Tuhan. Justru dia sadar dengan masa lalunya dan dia take it to the next level. Dia belajar dari masa lalunya. Filipi 3 ayat 8-9 dikatakan gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dia tahu, sadar, ngaku, dan dia belajar bahwa hal-hal yang dulu dia lakuin itu salah. Dan dia berbalik ke Tuhan Yesus. Karena dia belajar dari masa lalunya yang dia dulu anggap untung, sekarang jadi kerugian di dalam Kristus. Makanya dia bisa move forward, mengejar Kristus dalam hidupnya. Dia tahu, dia belajar, tapi dia nggak ingat-ingat. Dia nggak terjebak dengan masa lalunya. Kalau hari ini kita udah sadar dan mengakui kalau mungkin kebiasaan kita buat nge-vape, buat ngomong kasar, buat judi, atau pornografi itu sebagai sebuah kesalahan. Jangan jadiin masa lalu kita sebagai rasa malu kita buat mengikut Tuhan. Justru karena kita udah sadar dan admit, akhirnya kita bisa belajar dari masa lalu kita untuk gak ngulangin lagi. Gak ngulangin lagi karena kita tahu kita telah diselamatkan Tuhan di dalam anugerah. Once we know that we live in His grace, we'll do our best for God. Join the community, melayani Tuhan, terbuka dengan leader yang ada. Itu bentuk kita belajar dari masa lalu kita dan gak mengulanginya lagi. Dan A yang terakhir teman-teman, aim for God's calling. Yes, yang terakhir kita harus aiming for God's calling. Kita balik lagi ke ayat tadi, Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, yang Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan di ayat 14 ini menarik. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus di sini menempatkan dirinya untuk berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Dia fokus dan give his best buat mengejar panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mengejar panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama kayak pemain basket di awal cerita tadi. Mereka mengejar, berlari, buat rebut bola basket, dan sebisa mungkin buat di-shoot ke ring lawan. Mau ada yang kesenggol, mau ada yang jatuh, mau ada supporter lawan teriakin mereka. Mereka tetap mengejar bolanya. Sama juga dengan hidupnya kita. Kadang gak selamanya gampang.
Kadang ada orang yang underestimate kita. Kadang ada keraguan. Kadang masalah yang ngebuat kita down. Tapi dari Paulus kita belajar untuk berlari mengejar panggilan Tuhan. Berlari artinya nggak selamanya rasanya ringan. Ada kalanya rasa capek. Tapi Paulus memilih untuk terus berlari mengejar panggilan Tuhan. Aiming for God's calling. Fokus dengan panggilan Tuhan. Sebagai pelajar hari ini, kalau kita punya SMA atau kampus idaman, atau mungkin cita-cita yang kamu kejar banget, you have to start now. Berlari mengejar panggilan itu. Kita perlu untuk bayar harga. Di mana teman-teman sekitar kita mungkin masih leha-leha bangun mepet jam sekolah. Mungkin ada yang addicted main game sampai nggak belajar. Atau juga ada yang ngerjain PR sebelum masuk kelas. Hari ini, mau nggak kita start untuk disiplinin diri kita? Start dengan saat teduh setiap pagi, baca firman setiap hari. Kita bayar harga dengan kasih waktu tidur kita ke Tuhan, bangun lebih early untuk saat teduh, untuk baca firman Tuhan. Kita memulai hari kita dengan tanya ke Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakuin hari ini? Ketika kita memulai hari bersama Tuhan, kita paham kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita nggak akan jalanin sekolah, pertemanan, keluarga kita dengan asal-asalan. Kita nggak lagi mengulangi kesalahannya kita. Tapi kita bisa tahu apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita step by step dengan excellent. Kita mulai rutin nyicil pelajaran yang ada, kerjain tugas di rumah, do our best, disiplin dengan waktunya kita, tinggalin dosanya kita. Sampai akhirnya kita bisa dapetin apa yang Tuhan udah siapin buat diri kita. Kalau hari ini kita belum tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, tanya ke Tuhan. Fokus tanya terus sambil do our best bersama Tuhan. Sama kayak aim di game tembak-tembakan. Kita akan fokus cari lawan sekalipun si lawannya belum kelihatan. Karena goal kita harus nyari lawan dan ngalahin si lawan. Gak peduli mau itu gak ada tanda-tanda si musuh. Kita bakal terus cari si lawan sampai kita bisa ngalahin dia. Sekalipun kita make mistake di game kita. Kita bakal terusin rondenya dan berusaha ngalahin musuh. Begitu juga dengan hidup kita. Sekalipun rasanya belum tahu panggilannya kemana. Sekalipun di tengah-tengah kita lagi berjalan sama Tuhan, we make mistakes. Keep on making Jesus as our God. Admit and learn. Also aim for God's calling. Hari ini, saya mau encourage teman-teman pelajar semua untuk jadi generasi yang anti gamon. Artinya, berani melepas masa lalumu, keadaan sekitarmu. Masa lalu kita bukan penentu masa depannya kita. Yang menentukan masa depan kita adalah keputusan kita untuk menerima dan mengikut Tuhan Yesus. Dia sudah menyiapkan masa depan yang terbaik buat kita semua. Perjalanannya gak akan selalu mudah. Seperti Paulus yang bahkan harus masuk penjara karena menjalani panggilan Tuhan. Tapi yang pasti, Tuhan menyertai dan memampukan kita untuk melangkah hingga tiba di dalam rencana Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar menggantungkan masa lalu kita ke Tuhan, kita akan berhasil menjalani rencana Tuhan yang sudah disiapkan. Dan gak cuma jadi generasi anti gamon, tapi kita juga jadi anak muda yang sama-sama move forward bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengerti firman Tuhan Bapa, belajar dari kehidupan Paulus, perjalanan Paulus bersama Tuhan ya Bapa. Hari ini kami mau menjadikan Kristus ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menggantungkan masa lalu kami Bapa, admit and learn Lord. Kami mau mengaku di hadapan Allah Bapa atas setiap kesalahan yang pernah kami buat ya Bapa. Dan hari ini ya Bapa, ajar kami semua Bapa untuk terus berlari-lari ke dalam panggilan Tuhan ya Bapa. Berlari-lari mengejar hadirat-Mu Bapa. Berlari-lari untuk boleh menang dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari ini ya Bapa, ajar setiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka boleh menjadi generasi anti gagal move on. Mereka bisa move on and move forward di dalam rencana Tuhan ya Bapa. Hari ini terimalah berkat yang daripada Allah, sehingga ketika kamu melangkah di tengah-tengah sekolah, keluarga, dan pertemananmu, Tuhan yang akan membuat setiap hal yang kamu kerjakan itu berhasil. Akan ada berkat Allah, otoritas Allah yang terus menyertai kemanapun kamu pergi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan dan layanan doa, teman-teman bisa langsung scan QR Code yang ada di bawah ini. Akan ada teman-teman konselor yang akan mendoakan teman-teman. God bless you. Happy weekend.